Jawa masa Hindu-Buddha. Pengaruh Hindu-Buddha dalam masyarakat Jawa bersifat ekspansif, sedangkan budaya Jawa yang menerima pengaruh dan menyerap unsur-unsur Hinduisme, Buddhaisme setelah melalui proses akulturasi tidak saja berpengaruh pada sistem budaya, tetapi juga berpengaruh terhadap sistem agama. Sejak awal, budaya Jawa yang dihasilkan pada masa Hindu-Buddha bersifat terbuka untuk menerima agama apapun dengan pemahaman bahwa semua agama itu baik. Maka sangatlah wajar jika kebudayaan Jawa bersifat sinkretis, bersifat memomot atau serba memuat. Selanjutnya adalah peranan Wali Songo dan metode pendekatannya. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Wali Songo adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Peranan Wali Songo sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa. Kesembilan wali tersebut adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Salah satu cara penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para wali tersebut ialah dengan cara mendakwah. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Pola ini memakai bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Selain itu, para ulama ini juga mendirikan pesantren-pesantren sebagai sarana pendidikan Islam. Islam di Jawa pasca Wali Songo. Setelah para wali menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, kepercayaan animisme dan dinamisme serta budaya Hindu-Buddha sedikit demi sedikit berubah atau termasuki oleh nilai-nilai Islam. Hal ini membuat masyarakat kagum atas nilai-nilai Islam yang begitu besar manfaatnya, sehingga membuat mereka langsung bisa menerima ajaran Islam. Dari sini, derajat orang-orang miskin mulai terangkat yang pada awalnya tertindas oleh para penguasa kerajaan. Islam sangat berkembang luas sampai ke pelosok desa setelah para wali berhasil mendidik murid-muridnya. Salah satu generasi yang meneruskan perjuangan para wali sampai Islam tersebar ke pelosok desa adalah Joko Tingkir. Islam di Jawa yang paling menonjol setelah perjuangan para wali Songo adalah perpaduan adat Jawa dengan nilai-nilai Islam. Salah satu diantaranya adalah tradisi wayang kulit. Peresmian Masjid Agung Demak dilaksanakan pada hari Jumat. Kemudian diadakan dakwah kepada masyarakat dan dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit, dan Sunan Kalijaga ditunjuk sebagai dalang dengan lakon Jimat Kalimosodo. Pada zaman sebelum Wali Songo, bentuk wayang masih seperti wayang beber atau bergambar manusia, dan wayang jenis ini diharamkan oleh Sunan Giri. Karena diharamkan oleh Sunan Giri, kemudian Sunan Kalijaga membuat kreasi baru. Bentuk wayang dirubah sedemikian rupa dan digambar atau diukir pada sebuah kulit kambing atau kerbau. Satu gambar adalah satu wayang, berbeda dengan zaman dahulu, di mana satu gambar adalah satu adegan. Bentuk wayang yang ditampilkan Sunan Kalijaga tidak bisa disebut gambar manusia, mirip karikatur bercita rasa tinggi. Seluruh dunia bentuk wayang seperti ini hanya ada di Pulau Jawa. Menelisik sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa pendapat tentang masuknya Islam ke Indonesia. Islam yang masuk dan berkembang di Indonesia berasal dari Jazirah Arab atau bahkan dari Mekah pada abad ke-7 Masehi. Pendapat ini adalah pendapat Hamka, salah seorang tokoh yang pernah dimiliki Muhammadiyah dan mantan ketua MUI periode 1977 sampai 1981. Hamka yang sebenarnya bernama Haji Abdul Malik bin Abdul Karim mendasarkan pendapatnya ini pada fakta mazhab bahwa mazhab yang berkembang di Indonesia adalah mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i berkembang sekaligus dianut oleh penduduk di sekitar Mekah. Selain itu, yang tidak boleh diabaikan adalah fakta menarik lainnya bahwa orang-orang Arab sudah berlayar mencapai Cina pada abad ke-7 Masehi dalam rangka berdagang. Hamka percaya dalam perjalanan inilah mereka singgah di Kepulauan Nusantara saat itu.